Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Mbak boleh duduk senyaman mungkin ya Mbak. Iya, Mbak. Oke Mbak, jadi apa yang akhirnya membuat Mbak memutuskan untuk melakukan konseling online hari ini? Jadi begini, Mbak. Mantan saya yang juga senior saya di kampus masih suka musik saya, Mbak. Semenjak saya putuskan hubungan kami, dia sering mengganggu saya dan teman saya di kampus. Saya jadi dijauhi sama teman-teman saya karena dia, Mbak. Apa yang Anda rasakan saat mantan Anda mengusik Anda dan teman Anda? Saya merasa jengkel dan geram dengan tingkah dia yang sangat kekanak-kanakan itu, Mbak. Coba Anda ceritakan lebih jelas seperti apa tingkah kanak-kanakan yang dilakukan oleh mantan Anda. Pernah beberapa kali ketika saya dan teman saya berpas-pasan dengan dia, selalu saja dia menghina atau membuli teman saya di hadapan saya. Padahal kami sama sekali nggak menangkap dia atau menegur dia, Mbak. Tapi dia selalu bertingkah seperti itu. Sehingga saya sering dijauhi sama teman-teman saya, Mbak. Jadi Anda merasa jengkel dengan tingkah senior atau mantan Anda yang membuat Anda dijauhi oleh teman Anda? Iya, Mbak. Lalu, apa respon dari Anda ketika teman Anda mendapat hinaan dan bulian dari senior atau mantan Anda? Saya hanya bisa diam dan tidak berani untuk melawan ataupun memarahinya, Mbak. Karena itu saya selalu merasa bersalah sama teman saya, Mbak. Wajar sekali Anda merasa bersalah kepada teman Anda. Iya, Mbak. Saya juga merasa diri saya terlalu jahat ke teman saya dan saya hanya bisa minta maaf ke teman saya, Mbak. Bagaimana hubungan Anda dengan mantan Anda sebelum Anda memutuskan hubungan dengannya? Waktu itu kami sempat bertengkar hebat, Mbak. Dia sangat tidak terima, dia tuh nggak bisa terima kenyataan itu, Mbak, kalau saya ingin mengakhiri hubungan dengan dia. Jadi dia sering minta balikan, ya. Betul. Tapi saya tolak dong, Mbak. Saya terus tolak dengan alasan saya tidak menerima lagi. Padahal sampai saat ini saya masih sayang, Mbak. Oke, tadi Anda mengatakan sampai saat ini Anda masih mencintai mantan Anda, tetapi Anda sering menolak ajakan balikan dari mantan Anda. Iya, Mbak, jujur saya merasa kurang pantas jadi pasangan dia karena menurut saya dia terlalu sempurna, Mbak, untuk saya. Oke, saya juga dulu pernah berpikiran seperti itu ke pasangan saya, tetapi setelah saya menerima kenyataan bahwa semua manusia memiliki kekurangan, begitupun saya mau menerima apa adanya diri saya untuk pasangan saya. Hal tersebut memang tidak mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin, bukan? Iya, Mbak. Oke, baik Mbak. Sepertinya pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih Mbak atas kesediaan Mbak mau bercerita kepada saya. Selamat siang. Terima kasih, Mbak. Ya. Selamat siang, Mbak. Siang Mbak. Oke, jadi apa yang membuat Mbak Inggit akhirnya memutuskan untuk konseling online pada pagi hari ini? Baik Mbak, pertama-tama saya merasa permasalahan cukup mengganggu saya dikarenakan terus berhubungan dengan studi yang sedang saya tempuh saat ini. Oke, baik. Apakah Mbak Inggit merasa nyaman untuk bercerita dengan kondisi hidup yang sepertinya sangat tegang tersebut? Nyaman Mbak. Alangkah baiknya jika Mbak Inggit mengubah cara hidupnya menjadi lebih rileks dan senyamannya saja, Mbak. Baik Mbak. Oke, baik jika demikian silakan melanjutkan kembali ceritanya, Mbak. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Dikarenakan ini menyangkut kelompok tugas akhir di tempat saya menempuh bidang studi yang harusnya segera saya selesaikan. Tugas akhir ini sangat mempengaruhi nilai yang akan saya dapatkan di akhir semester. Dan pada saat ini, saya memasuki penghujung semester dengan pekerjaan tugas akhir kelompok yang harusnya segera diselesaikan. Bisa dikatakan kelompok saya sangat tertinggal jauh dari kelompok lain, Mbak. Meskipun begitu, hanya saya yang memiliki kemampuan untuk mengejar ketertinggalan progres dari kelompok saya. Di saat saya
meminta teman saya untuk mengerjakan sesuatu, seringkali saya mendapati teman saya menunggu aba-aba yang lain dari saya tanpa adanya inisiatif terlebih dahulu dengan usaha saya. Dan jika dikejar untuk bergerak lebih cepat, sisanya minta tolong, Mbak. Saya aja sampai capek kalau bekerja sambil santai, yang ada keterusan santai dan tidak menghasilkan progres sama sekali. Tahu gitu, saya tidak mau ditunjuk menjadi ketua kelompok jika beban yang saya topang ini berkali-kali lipat dari yang seharusnya, Mbak. Saya merasa buntu, Mbak. Baik Mbak Inggit, saya juga pernah mengalami hal serupa ketika saya masih menempuh pendidikan saya pada saat itu. Di mana saya yang bekerja sendirian menopang teman kelompok saya yang hanya menunggu saya bergerak. Tapi semua berubah setelah saya mengumpulkan semua untuk mengambil komitmen baru pada kelompok saya untuk mengerjakan secara bersama-sama. Apakah Anda sudah pernah melakukan hal demikian terhadap kelompok Anda? Sudah, Mbak, tetapi hasilnya sama saja. Baik, lalu cara apa saja yang sudah Mbak lakukan sebagai usaha Mbak Inggit untuk mengingatkan teman-teman kelompok Anda atas tanggung jawab mereka? Saya sudah mencoba untuk menerapkan prinsip serius dan santai dalam mengerjakan tugas akhir kelompok kami. Saya juga sudah menerapkan apa yang saya bilang tadi, Mbak. Kemudian saya juga sudah mencoba mengajak mereka berjalan lebih cepat untuk mengerjakan tugas akhir ini. Dan yang terakhir, saya mencoba bergerak sendiri, dan itu malah menjadi hal yang lebih buruk karena saya merasa jauh lebih lelah di samping banyak hal yang harus saya urus di luar kampus. Sehingga setiap saya melihat mereka rasanya sangat kesal dan ingin tidak lagi melihat mereka gitu, Mbak. Baik, namun hal tersebut masih perlu Anda tunda, bukan? Berhubung Anda masih perlu melanjutkan studi dan bertemu dengan mereka, sepertinya Mbak Inggit merasa kesal dikarenakan perasaan lelah yang Mbak Inggit rasakan di kelompok Mbak Inggit. Benar, Mbak. Bagaimanapun, memang mereka adalah teman saya, teman main, teman pokoknya suka main bareng gitu loh, Mbak. Meskipun sulit untuk diajak komunikasi yang serius, tapi kenapa kok gitu mereka bisa seperti itu ke saya? Kalau saya bisa serius seperti ini, mengapa mereka tidak bisa seperti saya, Mbak? Nah, bukankah Mbak Inggit mengatakan bahwa bagaimanapun mereka adalah teman Mbak Inggit, bukan? Sebenarnya Mbak Inggit dapat membuat mereka tersadar atas tanggung jawab yang seharusnya mereka miliki seperti Mbak Inggit ini. Hanya saja komunikasinya yang masih bermasalah sampai dengan saat ini, ya. Iya, benar, Mbak. Sepertinya komunikasi tidak jalan semestinya. Baik, berarti Mbak Inggit merasa kesal dan mungkin juga marah dengan teman Mbak Inggit sendiri. Merupakan hal yang sebenarnya dapat dihindari, bukan? Iya, benar, Mbak. Dengan demikian, yang sebenarnya menjadi persoalan adalah bukan teman Mbak Inggit yang sepenuhnya salah di sini, kan? Melainkan komunikasi yang perlu lebih lagi ditingkatkan. Bukankah seperti itu? Jadi saya harus menambah intensitas komunikasi saya dan kelompok saya, Mbak. Benar sekali Mbak Inggit. Dengan begitu jadi tidak sulit, bukan? Anda yakin Mbak Inggit dapat memimpin teman kelompok Mbak Inggit jadi lebih baik lagi setelah ini? Baik, Mbak. Saya akan melakukan kepada kelompok saya. Oke, kelompok saya juga dapat memahami tanggung jawab mereka dan mengerjakan sesuai dengan porsi mereka sehingga pekerjaan kelompok saya dapat selesai tepat pada waktu saat itu, waktu saya masih kuliah juga, Mbak. Baik, Mbak. Dengan demikian, apa yang Mbak Inggit rasakan saat ini? Saya merasa tenang dikarenakan cukup mendapatkan saran dan semangat atas yang Mbak sampaikan tadi. Oke, dengan membaiknya komunikasi Mbak Inggit dengan teman kelompok Mbak Inggit seharusnya membuat Mbak Inggit merasa optimis kembali untuk dapat menyelesaikan tugas akhir kelompok Mbak Inggit. Iya, baik, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Inggit. Semangat terus.
Sampai jumpa lagi. Iya, sampai jumpa Mbak.